Halo guys, hari ini aku bakalan nebelin sama warnain gambar yang udah aku buat. Biar kalian gak bosen, aku bakalan cerita pengalamanku waktu SD. Kalian pernah gak sih punya temen, kalau pas lagi temenan sama kalian, itu dia baik banget. Sedangkan kalau sekalinya dia jadi musuh kita, dia bakalan bahaya. Nah, aku punya teman sekelas yang kayak gitu waktu SD. Aku panggil aja Kirana. Kirana itu baru kelas 1 dulu, udah buat masalah ngambil pensil teman aku. Tapi gak sampai ngomong ke guru. Jadi temanku ngiklasin gitu aja. Tapi bukannya berhenti, dia malah makin sering ngambilin peralatan tulis teman-teman sekelasnya. Tapi gak ada yang berani ngelaporin ke guru. Sampai naik kelas. Dan suatu hari, alat tulisku yang biasanya aku pakai tiap hari itu tiba-tiba gak ada. Dan aku lihat dia pakai alat tulis yang sama persis sama kayak punyaku. Tapi aku bukannya langsung labrak apa gimana gitu ya. Aku lirik dikit-dikit, mastiin kalau itu beneran punyaku. Dan ternyata bener dong, ada goresan yang bener-bener mirip banget sama punyaku. Sampai akhirnya aku bener-bener muak dan akhirnya ngasih tahu ke guru. Dan teman-temanku semua juga tahu kalau itu punyaku. Dan akhirnya gurunya marahin dia. Dan teman-teman sekelasku pun juga bela semuanya. Tapi mau gimana pun dia tetap gak mau jujur. Padahal teman-teman sekelasnya udah tahu kalau dia emang suka ngambilin barang teman-temannya. Dan akhirnya karena emang dia gak mau ngaku, aku disuruh sama guruku buat ngalah. Sebenarnya aku gak mau ngiklasin gitu aja, tapi ya udahlah. Lama-lama aku bisa ngiklasin dan udah maafin dia. Dan sampai kita temenan. Semenjak temenan sama Kirana itu, rasanya itu kayak tenang gitu. Gak ada takut barang hilang lagi atau digangguin dia lagi. Ya bisa dibilang kalau sekalinya dia punya temen, dia bakalan setia sama temennya. Sebenarnya kalau emang udah jadi temen dia bakalan baik sama temennya. Dan biasanya dia yang gak pernah bawa alat tulis yang bagus kayak teman-temannya, tiba-tiba waktu itu punya 2 pensil yang bagus gitu, ada 2. Dan aku gak nyangka ternyata salah satunya dikasih ke aku. Dan aku terima gitu aja dan aku pakai. Sampai aku gak sadar kalau kita gak akan selamanya temenan. Suatu hari dia ngobrol sama aku dan teman-temanku, cerita-cerita random gitu. Nah, salah satu dari temanku ada yang rambutnya dikedepanin biar cantik gitu. Terus dia tiba-tiba bilang kalau rambut dikedepanin itu bisa bikin kerasukan atau dimasukin setan. Sebenarnya aku nggak percaya, tapi aku iyain aja. Terus kita lanjut ngobrol. Dan di hari berikutnya kita masih temenan kayak biasanya. Sampai suatu hari aku sama teman-temanku mainlah sama dia. Terus ada temanku yang rambutnya dikedepanin. Terus dia ingetin dong, jangan dikedepanin rambutnya. Gitu katanya. Dan dari awal kan aku gak percaya. Terus aku ladenin lah omongannya. Aku bilang, gak apa-apa kok, aku tiap hari juga kayak gitu, tapi gak pernah kerasukan. Dan disitu tiba-tiba muka dia kayak sinis gitu dong ke aku. Tapi aku gak terlalu peduliin. Di hari-hari berikutnya aku masih mikir kalau kita itu gak ada masalah dan masih temenan kayak biasanya. Tapi aku sadar sifat dia jadi beda. Dari awalnya dia suka ngajak ngobrol, jadi diem aja. Dan biasanya kalau aku disalahin, dia sering bela, waktu itu enggak. Dan biasanya kalau aku ngobrol di jam pelajaran, dia enggak mempermasalahin itu. Tapi waktu itu, dia tiba-tiba ngasih makan aku ke guru. Padahal di situ yang ngobrol enggak cuman aku. Tiba-tiba dia ngomong, "Bu, Vina rame sendiri di kelas, gak mau dengerin ibu." Kayak gitu dong. Di situ aku baru sadar kalau dia udah gak mau temenan sama aku.
Dan di hari-hari berikutnya, aku sama teman-temanku mulai ngejauhin dia. Akhirnya dia sendirian, gak ada temen kayak dulu lagi. Sampai ada anak baru. Dia anak pindahan dan rumahnya jadi deket sama dia. Akhirnya mereka temenan dan mereka ngebentuk circle mereka sendiri. Ya otomatis kita musuhan kayak dulu lagi. Dan kebiasaannya yang dulu akhirnya balik lagi. Dia suka ngambilin peralatanku, dia suka gangguin juga, dan suka ngasih makan aku ke guru. Dan yang paling parah, aku kan punya markas di sekolahan. Dia obrak-abrik semuanya sampai berantakan. Kalau sekedar ngobrak-abrik aja itu masih mending. Tapi dia ambil getah dari pohon, dia oles-olesin di baju temanku. Dan karena temanku gak berani, jadi dia diam aja, pasrah, dan cuman bisa ngasih tahu ke guru. Dan dia dimarahin, tapi ya kayak di awal, dia masih ngulangin terus. Dia gak ada kapoknya. Tapi dia gak sadar kalau kelakuannya selama ini buat teman-temannya gak mau lagi temenan sama dia. Sampai akhirnya tibalah kenaikan kelas 4. Beberapa temanku gak naik kelas, dan teman dia juga. Dan di kelas 4 itu dia benar-benar sendiri, gak ada lagi teman sekelasnya yang mau temenan sama dia. Waktu itu kadang aku kasihan sama dia, tapi kelakuannya itu yang bikin aku gak jadi kasihan sama dia. By the way, pensil yang dia kasih waktu itu, dia ambil lagi. Ya, dia ambil lagi pas kita mulai musuhan. Sebenarnya di kelas 4 itu dia udah gak buat masalah lagi, dia gak ngambil barang temennya lagi, tapi emang udah gak ada yang mau temenan sama dia. Dan semua itu aku curhatin ke ibuku, dan kalian tahu ternyata ibuku ngasih tahu fakta yang lumayan mengejutkan. Ternyata selama ini dia anak broken home. Kenapa dia suka ngambil barang temennya? Karena orang tuanya gak mampu buat beliin dia. Dan kenapa dia suka buat masalah? Ya, karena dia butuh perhatian. Dari situ aku jadi tahu sisi lain dia. Sebenarnya dia cuman anak baik yang butuh perhatian. Semua itu ada alasannya, tapi bukan berarti aku mau temenan sama dia. Buat kalian yang mungkin bernasib sama kayak Kirana, semangat terus. Jangan jadiin itu alasan buat berperilaku buruk ke orang lain. Cukup berbuat baik, pasti mereka bakalan menghargai. By the way, gambarnya udah mau selesai nih. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Bye-bye.